Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita hari ini. Kalau Anda seorang ASN yang benar-benar peduli dengan karir dan pengembangan diri, wah, Anda ada di tempat yang tepat banget. Hari ini, kita bakal bahas tuntas gimana caranya mengambil alih kendali penuh atas perjalanan belajar Anda. Kita akan mendesain rencana pengembangan individu atau IDP yang bukan sekedar formalitas centang kotak, tapi yang benar-benar bawa dampak nyata. Siapin catatannya ya, karena ini bakal ngubah cara Anda memandang pelatihan di tempat kerja selamanya. Coba deh, jujur tanyakan pada diri sendiri. Seberapa sering sih Anda ikut diklat atau seminar cuma gara-gara ditugaskan atasan? Padahal di dalam hati mikir, ini relevannya apa ya sama kerjaan saya sehari-hari? Nah, model pelatihan birokrasi top-down yang kaku kayak gitu tuh sebenarnya udah usang. Di era yang serba dinamis ini, kalau kita cuma nunggu instruksi buat masa depan kita sendiri, itu sama aja mundur. Hari ini kita kenalin sebuah konsep di mana Anda yang pegang kemudinya. Anda yang nentuin arah, kecepatan, dan tujuan akhir belajarnya. Oke, langsung aja kita selami ya. Agenda kita hari ini cukup padat tapi seru. Pertama, revolusi belajar mandiri ASN. Kedua, kerangka model FACE. Ketiga, elemen kontrak belajar. Keempat, kita bakal masuk ke simulasi negosiasi IDP. Dan kelima, ditutup dengan mengukur hasil di lapangan. Kita masuk ke bagian pertama ya, revolusi belajar mandiri ASN dan transisinya ke heutagogi. Sebenarnya ada sebuah revolusi senyap nih yang lagi terjadi di ekosistem ASN Corporate University sekarang ini. Dan ini bukan sekedar ganti nama dari Pusdiklat jadi Korpu loh. Konsep inti dari revolusi itu adalah sesuatu yang disebut heutagogi. Pernah dengar? Gini, kalau pedagogi itu ilmu tentang cara mengajar anak-anak, nah heutagogi ini level di atasnya. Ini tuh studi tentang pembelajaran mandiri yang seutuhnya. Sebagai orang dewasa, apalagi birokrat dan pelayan publik, Anda itu kan bukan kanvas kosong kan? Anda punya segudang pengalaman, konteks kerja yang spesifik, dan tantangan yang beda-beda. Literatur juga selalu bilang, orang dewasa itu bakal berkembang pesat kalau mereka dikasih otonomi penuh buat nentuin apa yang perlu dipelajari dan nyari solusinya sendiri. Coba deh kita perhatikan kontrasnya. Dulu, kita kayak terperangkap di sistem yang sebelah kiri itu. Silabusnya kaku, pelatihannya klasikal dan ngabisin waktu, terus dosen yang mendikte semuanya. Bosenin banget kan? Nah sekarang, lewat ekosistem ASN Korpu, kita pindah ke kanan. Kurikulumnya jadi jauh lebih fleksibel, didorong murni dari minat Anda, dan yang paling penting nih, terintegrasi langsung dengan pengembangan karir di organisasi. Artinya, apa yang Anda pelajari bakal langsung berdampak ke kinerja nyata Anda. Lanjut ke bagian kedua, kerangka model FACE yang bakal jadi perangkat otonomi Anda. Punya kebebasan tapi nggak ada arahnya juga kadang bikin bingung ya. Jadi gimana persisnya kita nerapin heutagogi ini sehari-hari? Yuk kita lihat kerangka kerjanya. Nah, ini ngilustrasiin dengan sangat brilian apa yang disebut model FACE. Ini tuh 4 prinsip desain heutagogi yang benar-benar praktis. Pertama, flexibility atau fleksibilitas, kurikulumnya bisa menyesuaikan kebutuhan Anda. Kedua, agility, ketangkasan dalam evaluasi, jadi Anda ikut merancang gimana Anda mau dinilai. Ketiga, contracts alias kontrak belajar buat mastiin akuntabilitasnya tetap jalan. Dan keempat, inquiry, rasa penasaran dan rasa ingin tahu Anda lah yang bakal ngarahin prosesnya. Nah, model inilah yang bakal jadi fondasi kita buat nyusun rencana pengembangan Anda sebentar lagi. Masuk ke bagian ketiga, elemen kontrak belajar. Gimana sih cara nyusun rencananya? Setelah kita paham filosofinya, sekarang waktunya kita wujudkan otonomi itu ke dalam dokumen resmi. Kontrak belajar itu bukan sekedar form administrasi buat digunting atau disimpan di laci ya. Ini adalah kesepakatan yang sangat kuat antara Anda dan atasan Anda. Dari literatur yang kita bahas, ada 5 komponen esensial buat cetak biru ini. Pertama, definisikan dulu tujuan spesifik Anda apa. Kedua, strategi dan sumber daya apa yang mau dipakai. Ketiga, kapan nih target selesainya. Keempat, apa bukti fisiknya kalau Anda berhasil. Dan kelima, kriteria evaluasi apa yang disepakati bersama. Kelima poin ini benar-benar fondasi kuat buat bikin IDP yang tajam dan gak terbantahkan. Oke, kita sampai di bagian keempat, simulasi negosiasi IDP. Biar teorinya nggak cuma sekedar wacana, mari kita coba praktekin langsung. Bayangin aja kita lagi ada di ruang kerja manajer Anda buat sesi one-on-one. Perhatiin baik-baik nih, di skenario ini si ASN nggak cuma bersikap pasif nunggu instruksi, saya harus ikut diklat apa pak, nggak gitu. Sebaliknya dia yang nyetir percakapan, manfaatin elemen-elemen dari model FACE tadi dan secara taktis ngerancang kontrak belajarnya sendiri. Ini tuh bener-bener keahlian negosiasi yang berharga banget buat karir Anda.
Sebagai ASN yang proaktif, Anda bisa buka diskusinya dengan kuat kayak gini. Pak, daripada cuma ikut seminar standar yang itu-itu aja, saya udah merancang jalur belajar yang lebih fleksibel nih buat peluncuran kebijakan baru kita. Saya usul, gimana kalau proyek ini aja yang langsung dijadiin penilaian kerja saya? Nah, di kalimat itu aja Anda udah mempraktikkan flexibility karena nentuin jalur sendiri, dan agility karena nawarin penilaian berbasis proyek nyata, bukan sekedar ujian tertulis. Habis itu, kemungkinan besar atasan Anda bakal nanggepin dengan sedikit skeptis, kayak, wah, saya suka sih inisiatifnya, tapi gimana cara kita memformalkan ini tanpa ganggu tugas harianmu? Wajar banget kan atasan nanya gini? Ini adalah respon alami atas dorongan enquiry Anda tadi. Bagaimanapun juga, otonomi itu nggak boleh sampai ngorbanin kinerja harian organisasi dong. Dan di titik inilah Anda ngeluarin senjata pamungkas dari model FACE, yaitu elemen contracts. Anda bisa jawab dengan meyakinkan, nah justru disinilah kontrak belajar itu berperan, Pak. Kita bakal dokumentasiin semua target waktu, sumber daya yang dipakai, sampai pencapaiannya dengan sangat jelas, supaya akuntabilitasnya tetap 100% terjaga. Dengan move taktis ini, atasan Anda nggak bakal ngelihat rencana ini sebagai beban lagi, tapi justru sebagai sebuah investasi yang cerdas dan terukur. Sekarang kita pindah ke bagian kelima dan terakhir, mengukur hasil di lapangan. Setelah konsepnya disetujui, pembicaraan pasti bakal geser ke hal yang sangat krusial. Dari mana nih belajarnya? Dan gimana cara ngevaluasinya secara konkret? Pas negosiasi tadi, Anda bisa banget bawa-bawa model pembelajaran 10-20-70 yang udah terintegrasi di ASN Corpu. Tinggal jelasin ke atasan, Anda itu cuma butuh 10% waktu aja kok untuk pendidikan kelas yang formal. Terus 20%-nya buat kolaborasi atau dimentorin pakar. Dan ini yang paling penting, 70% porsi belajar Anda terjadi lewat pengalaman langsung atau experiential learning. Kayak ngerjain project, pemecahan masalah di lapangan, atau tugas khusus. Jadi intinya, Anda nggak butuh cuti berminggu-minggu buat diklat karena belajarnya ya menyatu langsung dengan pekerjaan Anda. Praktis banget kan? Dan ini dia klimaks dari perubahan paradigmanya. Anda dan atasan akhirnya sepakat kalau evaluasi mandiri itu harus 100% berorientasi pada hasil nyata. Tolok ukur suksesnya tuh bukan lagi selembar sertifikat tanda kehadiran seminar, tapi dari kompetensi yang benar-benar terbukti. Misalnya, dari berhasilnya draft kebijakan yang fungsional tadi. Inilah yang di literatur disebut sebagai double loop learning. Anda nggak cuma nampung informasi secara pasif, tapi beneran ngasilin inovasi yang melampaui ekspektasi. Jadi, kalau bisa disimpulkan, poin krusialnya tuh gini. Menjadi pembelajar mandiri itu adalah serangkaian langkah taktis yang bisa banget Anda lakuin besok pagi. Langkah 1, tentuin dulu kebutuhan spesifik di kerjaan Anda. Langkah 2, buat draft IDP-nya pakai kerangka FACE tadi. Langkah 3, bawa draftnya, ajak ngobrol atasan, dan negosiasikan proporsi 10-20-70. Dan langkah 4, sepakati kalau evaluasinya itu lewat hasil nyata. Saya yakin Anda semua pasti mampu ngelakuin ini. Ekosistem pembelajaran sekarang udah berubah total dan kuncinya itu benar-benar ada di tangan Anda. Membebaskan diri dari kurikulum jadul yang kaku itu dimulai cuma dengan satu langkah negosiasi yang proaktif. Jadi, coba bayangin, pas Anda duduk di meja kerja Anda besok pagi, skill baru apa atau solusi masalah apa nih yang bakal Anda perjuangkan di kontrak belajar personal Anda? Terima kasih ya sudah meluangkan waktu mengeksplorasi materi ini bersama saya. Selamat merancang perjalanan belajar Anda sendiri yang seru dan penuh makna. Sampai jumpa!